Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devnia Fitriani. Saya dari kelompok 7. Kelompok saya itu beranggotakan 4 orang, yaitu saya Devnia Fitriani, Yeni Tafia, Tiara Amanda, dan Sarah Pinasti. Baik, saya akan langsung mempresentasikan hasil review jurnal saya. Judul yang pertama yaitu Artificial Intelligence Application in the New Model of Logistic Development Based on Wireless Communication Technology. Jurnal Scientific Programming. Halaman 1-5 tahun 2021. Penulis Suhaiki Wang. Review Devrima Fitriani tanggal 16 September 2022. Tujuan penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi peningkatan dan transformasi logistik rantai pasokan perusahaan dalam infrastruktur logistik, alat produksi, dan proses operasi logistik di bawah promosi kecerdasan buatan teknologi, mulai dari lokasi gudang, manajemen persediaan, operasi pergudangan, transportasi, dan distribusi. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah membahas model baru logistik pengembangan di bawah latar belakang internet dan logistik modern. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode observasi mengenai permasalahan dan kekurangan di industri logistik. Yang diteliti, industri logistik telah menerapkan model data dalam proses pengembangan skala besar untuk meningkatkan konstruksi logistik pintar, mempercepat efisiensi konstruksi sistem logistik, meningkatkan tingkat logistik, dan memberikan layanan yang lebih memuaskan kepada konsumen. Hasil penelitian. Hasil penelitian kecerdasan buatan ialah kekuatan pendorong yang kuat untuk transformasi perusahaan logistik rantai pasokan. Mereka harus mengikuti tren perkembangan cerdas saat ini di semua lapisan masyarakat, dengan penuh semangat mempromosikan transformasi infrastruktur logistik dan alat produksi untuk cerdas, mewujudkan pembangunan logistik rantai pasokan proses operasi ke arah intelijen. Dan pada saat yang sama, mewujudkan berbagai sumber daya rantai pasokan standar, sistem suara, tingkatkan pelatihan buat profesional intelijen, dan mempromosikan integrasi dan pengembangan terkoordinasi dari kecerdasan buatan dan logistik rantai pasokan. Baik, judul yang kedua ialah Container Multimodal Cooperative Transportation Management Information System Based on Artificial Intelligence Technology. Jurnal Mathematical Problem in Engineering. Volume 2021 dan halaman 1 sampai 14 tahun 2021. Penulis Lin Wei. Review Devina Fitriani tanggal 16 September 2022. Tujuan penelitian. Penelitian untuk mempelajari penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem informasi manajemen, transportasi multimoda peti kemas, dan untuk menyediakan metode pengoperasian yang mudah dan efisien untuk transportasi multimoda peti kemas. Subjek penelitian ini adalah kajian kecerdasan buatan yang berhubungan dengan teknologi yang disusun dengan baik, sehingga menghasilkan literatur yang sistematis. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian tersebut tentunya mengutamakan pertimbangan yang baik, dan ada banyak sekali metodenya. Metode pengelompokan Siemens melalui penelitian dan pengembangan sistem manajemen terminal. Sistem ini telah mencapai sukses besar dalam otomatisasi, perencanaan cerdas, dan manajemen terintegrasi. Ada metode analisis, clustering, dan lain-lain. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata logistik seluruh masyarakat tidak dapat menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, untuk mempercepat perkembangan pesat, banyak kontainer besar kendaraan dan logistik modern
kelembagaan yang efektif, kerangka kerja yang diperlukan untuk mempromosikan pengembangan logistik modern sebagai interface makro. Dalam operasional terminal, angkutan peti kemas merupakan bagian terpenting dari semua pekerjaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Sarah Pinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya. Judul dari jurnal saya yang pertama yaitu Cyber Security and Artificial Intelligence for Cloud-Based Internet of Transportation System. Namanya Cyber Security, Artificial Intelligence, AI, Cloud Internet of Transportation, halamannya 8-10. Tahunnya 2022, penulis Bapani Turaisingham. Review, yaitu saya sendiri, atas nama Sarah Pinasti. Tanggalnya tanggal 16 September 2022. Tujuan penelitiannya adalah industri transportasi kendaraan otonom. EVI bertujuan untuk meningkatkan kegiatan sehari-hari, seperti pengiriman paket, meningkatkan lalu lintas, dan transportasi. Serta streaming data juga sedang dikumpulkan dari beberapa sistem, termasuk otonom dan dalam kendaraan tanpa pengemudi di masa depan. Ketika sistem transportasi menjadi listrik, mereka membutuhkan konservasi energi. Dan bayangan bahwa bagian besar dari berbagai data dan analitik akan dilakukan menggunakan layanan berjalan di cloud yang terintegrasi dengan internet sistem transportasi dan menerapkan teknik ML untuk mendeteksi penyusupan yang tidak sah. Subjek penelitiannya adalah untuk integrasi keamanan, cyber, dan AI. Ada 3 aspek untuk mengintegrasikan keamanan cyber dan AI. Salah satunya adalah menerapkan AI untuk keamanan cyber. Yang kedua adalah menerapkan keamanan cyber untuk AI. Dan yang ketiga adalah mendeteksi serangan privasi karena AI. Memprediksi bagaimana malware dapat bermutasi sehingga serangan dapat dicegah. Untuk metode penelitiannya adalah keamanan dan privasi internet
dari sistem transportasi, salah satunya pendekatannya adalah untuk membangun referensi monitor menggunakan deteksi anomali berbasis fisika atau yang disebut dengan PBAD. Deteksi anomali algoritma CUSUM kemudian digunakan untuk mendeteksi serangan persisten. Kemudian hasil penelitian. Karakteristik internet dari sistem transportasi sehubungan dengan EV serta masalah keamanan dan privasi dari sistem tersebut, serta bagaimana AI dan keamanan dapat diintegrasikan. Internet berbasis cloud dari sistem transportasi. Dan kita harus mengerti bagaimana jenis track dan mengembangkan teknik ML untuk dideteksi dan mencegah serangan. Dan juga harus memeriksa cara mengenai serangan terhadap teknik ML yang diperlukan untuk pengembangan Intelligent Internet of Transportation System. Dan yang terakhir, kita perlu menentukan jenis data yang akan dikirim ke cloud yang aman untuk melakukan analitik. Untuk judul yang kedua, yaitu jurnal saya berjudul Optimization of a Commercial Logistic System Based on Artificial Intelligence Technology. Jurnalnya Artificial Intelligence as Commercial Logistic System Optimization. Halamannya 1-6. Tahunnya tahun 2021. Penulis Jian LV. Review yaitu saya sendiri dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Tiara Amanda, ada Prima Fitriani, dan Yeni Tapia. Tanggal 16 September 2022. Tujuan penelitian ini adalah teknologi kecerdasan buatan atau AI ialah perkembangan yang sangat kuat. Digunakan di berbagai bidang di negara yang menempati posisi paling penting dalam berbagai bidang. Algoritma kecerdasan buatan atau AI digunakan secara akurat menghitung pasokan dan hubungan permintaan barang dan jalur optimal didistribusikan logistik aktual. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini ialah termasuk juga ke dalam kecerdasan manusia yang cerdas dan pembesaran manusia. Aplikasi komputer, komputer informasi, informasi komputer, dan kecerdasan manusia dapat mengubah kemampuan dunia untuk memahami dan mengubah dunia melalui aktivitas psikologis. Penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem logistik terutama tercermin dalam beberapa aspek, yaitu klarifikasi cerdas, perencanaan rute, dan bidang terkait lainnya. Pergudangan adalah dasar dari pengembangan industri logistik modern. Penerapan teknologi kecerdasan buatan di bidang e-commerce logistik secara efektif dapat memecahkan serangkaian masalah dalam sistem logistik modern. Metode dalam penelitian ini adalah kinerja untuk menyimpan cerdas, ialah gudang 3 dimensi otomatis, tidak ada isi operasi manual langsung. Operasi penanganan aman dan andal di bawah kontrol komputer.
pertimbangan faktor waktu dan ruang untuk memberikan solusi terbaik untuk transportasi barang proses. Teknologi kecerdasan buatan dapat memecahkan masalah kompleks terlalu banyak variabel di lokasi gudang material. Hal ini dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi industri, baik pasar elektronik maupun logistik akan jadi lebih baik. Teknologi perdagangan listrik sangat mudah untuk menjual dan mentransfer obat-obatan dalam hal kombinasi seni dan teknologi informasi yang lebih efisien dibandingkan fisika klasik perdagangan. Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi, industri bisa dilihat dari pesatnya perkembangan perubahan disruptif dalam industri logistik, dalam elektronik. Dengan berkembangnya masyarakat, logika perdagangan elektronik modern tidak terbatas pada dukungan internasional, tetapi teknologi informasi industri dapat dalam perdagangan teknologi berkembang di banyak teknologi. Industri perdagangan logika memecahkan sejumlah masalah melalui komputasi simulasi seperti geografi pelanggan, produsen dan situs utama, biaya transfer dan produk lainnya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lebih baik untuk kita break dulu karena udah masuki waktu maghrib. Boleh ya Bang, kita break dulu. Saya Yeni Tafia dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari jurnal review yang berjudul yang pertama, Velocity Friend Localization of Autonomous Driverless Vehicles in Underground Intelligent Mines. Jurnal Autonomous Driver Vehicles Velocity Relocalization Underground Intelligent Mines Sensor Network. Halaman 12 tahun 2020. Penulis Long John Pon, Daoyeon Sun, Guangjin Hen, Kibing Lee, Kim Chung Ho, Lei Su. Review saya sendiri Yeni Tafia, tanggal 16 September 2022. Tujuan penelitian untuk mendapatkan lokasi yang tepat dari kendaraan secara real time. Oleh karena itu, pemantauan mikroseismik, teknologi pengenalan gambar relatif, kecerdasan buatan, dan sensor pintar menjadi 5L yang digunakan secara komprehensif berdasarkan kompatisi Internet of Things dan Cloud SAE untuk menemukan kendaraan otonom tanpa mengemudi. Subjek penelitian. Teknologi pengemudi otonom adalah proyek dari chip mutasi berkinerja tinggi, kecerdasan buatan, dan Internet of Things.
Ini adalah arah utama pengembangan kendaraan cerdas dan berjejaring saat ini di bidang otomotif dan transportasi global. Metode penelitian. Metode untuk menemukan kendaraan tanpa mengemudi otonom. Baik, saya ulangi, metode penelitian. Metode untuk menemukan kendaraan tanpa mengemudi otonom permukaan terutama mencakup 3 jenis. Yang pertama adalah menggunakan GPS diferensi presisi tinggi dan unit pengukuran inersial IMU. Hasil penelitian. Pemanfaatan sumber aktif yang ditingkatkan laser, mengintai sensor jarak dan ekstensi, otomatis lengan mekanik dalam hubungannya dengan menerapkan metode 10 kali bebas kecepatan, buat yang akurat, lokalisasi pengeboran batu otonom jumbo dan eksplosif, pengisian kendaraan menjadi kenyataan, pengoperasian otomotif, scraper otonom dan truk otonom diwujudkan melalui penggunaan gambar, teknologi pengenalan dan pelatihan kecerdasan buatan. Saya masuki judul yang kedua. Is artificial intelligence enable of supply chain resiliency post COVID-19 and explorator state or the are review for poor research. Jurnal Supply Chain Resilience STM Project Management COVID-19 Tech Meaning Analytic Big Data. Volume 13 tahun 2022. Penulis Farhanas Anil Kumar, Hijil Majumdar, Rohit Agrawal. Saya sendiri yang review. Tanggal 16 September 2022. Tujuan peneliti untuk memerangi resiko dan gangguan yang tiba-tiba manajemen proyek dapat bekerja dengan baik pasca COVID-19 untuk segera pulih dari gangguan rantai pasokan dan untuk meningkatkan kinerja asli rantai pasokan Ponomaro dan Holcomb 2009. Subjek penelitian. Kerangka penelitian yang diusul terdiri dari 10 tema penelitian yang muncul dari SCR pada tahun pertama. Tahap kedua melibatkan beberapa teknik AI yang dapat digabungkan untuk mencapai ketahanan dalam rantai pasokan. Pada tahap terakhir, disajikan manfaat penerapan teknik AI ke dalam SCM. Metode penelitian. Hasil yang dikembangkan dari studi sebelumnya akan membantu manajer untuk memanfaatkan AI dan teknik industri 4.0 untuk mencapai ketahanan dalam rantai pasokan selama atau pasca pandemi. Hasil penelitian. Untuk memecahkan masalah terkait ICR yang ada selama atau setelah gangguan COVID-19,
Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjuti rekan saya, Tiara Amanda. Kepada Tiara Amanda, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Yang pertama ada judul Intelligent Monitoring and Control System for Underground Human Rail Transportation Based on Communication Based Learning Control System and AI Computing. Jurnal CBTC System of Urban Rail Transit. Halaman 704 sampai dengan 707 tahun 2021. Penulis Hao-Xion Yu, Swiley Dialog Yu. Reviewernya saya sendiri pada tanggal 16 September 2022. Tujuan penelitian. Tujuan sistem CBTC ini diterapkan adalah untuk mempermudah pemantauan dan mengontrol lalu lintas transportasi karena kereta api perkotaan di atas tanah. Subjek penelitian. Sistem CBTC merupakan sistem pemantauan dan canggih untuk kendaraan kereta api perkotaan di atas tanah yang diterapkan pada transit kereta api perkotaan di berbagai negara. Tidak pada kereta api perkotaan di atas tanah, sistem CBTC juga diterapkan dan dioperasikan ke transportasi kereta bawah tanah. Sistem CBTC pasti akan banyak digunakan dalam transportasi tambang bawah tanah yang cerdas setelah perbaikan yang sesuai. Metode penelitian. Sistem CBTC yang ditingkatkan digabungkan dengan komputasi AI untuk memecahkan masalah dalam komputasi kereta api tambang bawah tanah. Hasil penelitian. Di dalam sistem CBTC ada sistem ATP, sistem ATO, dan sistem ATS. Jika sistem CBTC diterapkan, sistem ATP, ATO, dan ATS akan berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Oke, lanjut ke judul yang kedua. Research on Space Transportation Intelligence Control. Jurnal Artificial Intelligence Technology in Space Transportation Control. Halaman 271 sampai dengan 274 pada tahun 2022. Penulis Wu Feng, Liu Xiulu, Wang Jia, Liu Yao, Anggang, dan Chulong. Reviewnya saya sendiri pada tanggal 16 September 2022. Tujuan penelitian. Tujuan dari pengendalian transportasi ruang angkasa untuk meningkatkan kemampuan dalam dan luar angkasa. Transportasi ruang angkasa merupakan dukungan utama untuk membentuk dan mempertahankan keunggulan inti ruang angkasa. Subjek penelitian.
Moda transportasi ruang angkasa dimulai dengan entitas, tindakan, tugas, dan interaksi untuk memberikan masukan khusus untuk pemodelan simulasi. Metode penelitian. Pemodelan konseptual ruang misi sesuai dengan hasil analisis kebutuhan demonstrasi kendali cerdas transportasi ruang angkasa. Melakukan penelitian tentang konstruksi sistem model konsep. Terakhir, hasil penelitian. Arah pengembangan masa depan dan fokus penelitian telah diusulkan untuk kontrol cerdas roket yang digunakan kembali, dan demonstrasi kontrol cerdas. Baik, itu saja yang saya presentasikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan, kami membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Saya. Saya Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Satu-satu ya. Satu-satu ya. Curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab nih. Ya, tengoklah 9 juta. Perkenalkan, nama saya Amelia dari kelompok 5 Internet of Things di bidang transportasi dan logistik. Saya akan bertanya bagaimana penerapan AI dan cyber dapat diintegrasikan. Terima kasih. Baik, saya Sarapinasi, perwakilan dari kelompok 7, akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Pertanyaan tadi, bagaimana keamanan cyber dan AI dapat diintegrasikan? Jawabannya adalah salah satu contohnya adalah menerapkan AI untuk keamanan cyber. Yang kedua adalah menerapkan cyber untuk keamanan AI. Dan yang ketiga adalah mendeteksi serangan privasi keamanan AI. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jawab. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Saya terima jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada yang bertanya? Baik, Ada yang ingin bertanya lagi? saya ingin bertanya. Ya, silakan, Pak. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ulang, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi perwakilan wabarakatuh. ingin bertanya, bagaimana sih cara perusahaan untuk bersatu dengan perusahaan lain dalam rantai pasokan? Baik, saya pikir dulu jawabannya.
Jadi cara perusahaan dapat bersatu dengan perusahaan lain dalam rantai pasokan itu melalui prosedur internet, ditambah pemasok internet, penyedia saluran, ditambah jaringan internet. Dan seterusnya untuk membangun model pembangunan, menetapkan kebijakan yang saling menguntungkan dan mencapai manfaat bersama. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, tolong disampaikan. Ya, terima kasih. Sudah jelas. Ya, sama-sama. Nah, ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya. Oke. Pertanyaan saya sebelumnya, kenalkan nama saya November dari kelompok 6. Pertanyaan saya adalah bagaimana sistem ATP, sistem ATO, dan sistem ATS memainkan perannya dalam sistem CBTC. Terima kasih. Baik, saya dalam pertanyaannya, kasih saya waktu sebentar. Baik, saya akan menjawab. Nah, sistem ATP itu kan berperan penting dalam ungkatan jarak untuk menghindari masalah tabrakan. Nah, itu sistem ATO itu berperan untuk memberikan informasi ke transportasi kayak kereta api bawah tanah. Nah, sistem ATS berperan untuk dalam masalah pemantauan. Kayak dia melacak setiap transportasinya. Apa kakak puas dengan jawaban saya? Ada kurang? Bisa disampaikan? Udah oke. Oke, makasih. Makasih. Apakah ada yang bertanya? Saya, Kak. Ya, Silakan. Saya Mujirul Fajri dari kelompok 7 ingin bertanya bagaimana sistem ATO mendapatkan informasi dan memberikan informasi ke ATP bahwa akan terjadinya tabrakan. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Abang, siapa namanya tadi? Fajri. Oh ya, Bang Fajri ya. Bisa kasih saya waktu sebentar untuk berpikir. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Fajri. Sistem ATS ini kan berperan untuk memantau, kayak melacak lokasi setiap unit transportasi. Nah, posisi setiap unit transportasi itu juga terus dikalibrasi oleh sensor identifikasi di lintasan. Dan informasi pelacakan itu dari setiap unit transportasi diumpankan kembali ke layar pusat kendali.
informasi itu dikirimkan ke ATO. Nah, ATO akan mengirimkan informasi itu ke ATP. Jadi bisa menghindari tabrakan. Dari informasi yang dilacak oleh ATS, kemudian diterima oleh ATO, dan disampaikan ke ATP. Sudah, itu mungkin jawaban saya ada yang kurang. Bisa disampaikan? Udah, terima kasih. Makasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apa? Silakan. Nama saya Niko Gusti Wiranada Aklis, saya dari kelompok 6, ingin bertanya tentang bagaimana jelaskan satu kendala dalam pengembangan sistem logistik di pedesaan. Sekian, terima kasih, Kak. Bisa diulangin lagi, Bang? Soalnya? Oke, baik. Terima saya pikir-pikir dulu. Izin bertanya dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Abang Niko. Kendalanya ialah platform informasi terkait logistik perdesaan tuh belum dibangun dan disempurnakan gitu. Dan beberapa praktisi logistik tuh di daerah perdesaan memiliki pengetahuan yang tidak memadai tentang informasi jaringan. Yang hal itu bisa mengakibatkan kurangnya pemrosesan informasi lanjutan dalam logistik perdesaan. Dengan dukungan teknologi, transmisi, dan mode manajemen, perkembangan logistik perdesaan itu sangat lambat. Sekian yang dapat saya jawab. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Ya, sama-sama. Tolong ya jawab. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Pak, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, kami akan menutup presentasi hari ini. Saya. Hai. Hai. Perkenalkan, nama saya Vijay dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, apa sih tugas utama dalam proses membangun platform informasi bersama? Bang, bisa diulangin lagi?
Apa sih tugas utama dalam proses membangun platform formasi bersama? Kasih kami waktu ya Bang untuk kami berpikir sebentar. Siap, Kak. Udah siap ya? Aku tak dengar tadi, azan. Bang, pertanyaannya, jelaskan satu kendala dalam pengembangan logistik di pedesaan ya? Halo. Dan pertanyaannya, apa sih tugas utama dalam proses membangun platform formasi bersama? Oke, tunggu ya. Oke, siap. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Vijay. Tugas utamanya adalah membangunkan mekanisme berbagai informasi, menyatukan standar platform informasi, dan mewujudkan docking platform informasi regional. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa disampaikan gitu? Terima kasih. Sama. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak, saya akan tutup. Izin bertanya, Kak. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Rian Anggiat, Simanjuntak, saya dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, jelaskan apa itu yang dimaksud dengan agen perangkat lunak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Rian ya. Iya. Jawaban dari pertanyaan Bang Rian tadi, agen perangkat lunak adalah perkembangan terbaru dari teknologi perangkat lunak komputer yang dapat digunakan untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi dengan cepat dan mudah. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jawab. Apakah Bang Rian puas dengan jawaban saya? Sangat memuaskan. Terima kasih. Sama-sama. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan. Jika tidak ada, kami akan menutup
presentasi kami hari. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan tanya. Saya Wahdi Nabi dari kelompok B. Apakah kemudian dalam industri transportasi kendaraan otonom? Maaf, bisa diulang lagi, Kak? Dalam industri transportasi kendaraan otonom. Kak, bisa diulang ya? Soalnya nggak jelas. Ancaman apakah yang terjadi terhadap keamanan dalam industri transportasi kendaraan otonom? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Waode. Ancaman yang akan terjadi adalah sistem dapat menyebabkan kerusakan besar termasuk kecelakaan, kerugian, kehidupan, serta terdampar di jalan raya yang sepi karena serangan terhadap manajemen energi. Baik, apakah puas Kak Waude? Oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, saya akan tutup. Izin bertanya. Ya, apa? Saya ingin tahu bagaimana langkah-langkah dan step pengembangan kendaraan transportasinya. Udah. Bisa diulangi lagi, Bang? Bagaimana langkah-langkah dan pengembangan teknologi dari kendaraan transportasinya? Oke, beri kami waktu ya, Bang. Ya. Setelah tahu. Ya, maaf. Apa yang lain bisa membantu untuk menjawab? Bisa diulang pertanyaannya?
Bisa. Bagaimana langkah dan pengembangan bagaimana step dan langkah-langkah pengembangan dari kendaraan transportasinya? Teman-teman yang tahu boleh bantu. Semua menyari. Baik. Apakah ya teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaan yang tadi? Membantu menjawab gitu. Baik, maaf, kami tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bang Deva. Kita skip dan kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Baik, kami akan tutup sampai di sini presentasi kami hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan ilmunya. Sekian dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.